Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa materi dalam studi kelayakan bisnis. Adapun materi yang akan saya bahas diantaranya yaitu sumber daya manusia dalam studi kelayakan bisnis, aliran kas perusahaan, ekonomi sosial politik dalam studi kelayakan bisnis, konsep persaingan dalam studi kelayakan bisnis, pemahaman pelaksanaan bisnis secara mendalam, analisis mengenai dampak lingkungan, sistematika pengelolaan lingkungan terhadap studi kelayakan bisnis, dan yang terakhir, risiko terhadap berbagai aspek dalam studi kelayakan bisnis. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu sumber daya manusia dalam studi kelayakan bisnis. Dalam studi kelayakan bisnis, aspek sumber daya manusia mencakup evaluasi terhadap kebutuhan, keterampilan, dan pengelolaan tenaga kerja yang diperlukan untuk mendukung operasional bisnis. Nah, hal ini melibatkan analisis kebutuhan sumber daya manusia, struktur organisasi, rekrutmen, pelatihan, dan manajemen kinerja. Nah, tujuan dari studi kelayakan bisnis pada aspek sumber daya manusia ini adalah untuk mengetahui apakah dalam pembangunan dan implementasi bisnis diperkirakan layak atau tidak layak dilihat dari ketersediaan sumber daya manusia. Nah, adapun manajemen sumber daya manusia diantaranya yaitu memilih manajer proyek, memilih tim proyek, perencanaan dari bawah ke atas, dan perencanaan dari atas ke bawah. Nah, analisis pekerjaan adalah salah satu ilmu yang termasuk dalam lingkup manajemen sumber daya manusia. Analisis pekerjaan sendiri berfokus pada pengumpulan segala informasi tentang jenis pekerjaan yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Nah, manfaat dari analisis sumber daya manusia ini adalah untuk membentuk sumber daya manusia yang andal dan kompeten dalam menghadapi perkembangan teknologi yang makin canggih seiring berjalannya waktu. Nah, kita masuk ke materi kedua, yaitu aliran kas perusahaan. Analisis aliran kas adalah proses memeriksa arus kas masuk dan keluar dari bisnis untuk menentukan kesehatan keuangan perusahaan. Analisis aliran kas bakal menelusuri semua cash flow yang terjadi dalam periode tertentu. Analisis cash flow dapat mendorong pencapaian keputusan yang tepat dan bijak terkait pembangunan dana yang tersedia untuk mencapai tujuan perusahaan. Adapun beberapa komponen dari aliran kas, yaitu aliran kas dari operasi, aliran kas dari investasi, aliran kas dari pendanaan. Adapun manfaat dari analisis aliran kas, yaitu untuk dasar pengambilan keputusan direksi atau manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan, memproyeksi aliran kas periode berikutnya berdasarkan data periode saat ini, dan yang terakhir menentukan kemampuan perusahaan dalam membayar dividen dan kewajiban. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu ekonomi sosial politik dalam studi kelayakan bisnis. Aspek ekonomi sosial dan politik adalah aspek yang perlu ditelaah apakah usaha dan proyek yang dijalankan akan memberikan manfaat secara ekonomi sosial politik kepada berbagai pihak atau sebaliknya. Oleh karena itu, aspek ekonomi sosial dan politik ini perlu dipertimbangkan karena dampak yang ditimbulkan nantinya sangat luas apabila salah dalam melakukan penilaian. Nah, yang diharapkan dari aspek ekonomi sosial dan politik pada bisnis yaitu memberikan dampak positif banyak. Artinya dengan berdirinya usaha secara ekonomi, sosial, dan politik lebih banyak memberikan manfaat dibanding kerugian. Selanjutnya kita masuk ke materi keempat, yaitu persaingan dalam studi kelayakan bisnis. Persaingan dalam studi kelayakan bisnis adalah elemen penting yang harus diperhatikan oleh para calon pengusaha sebelum mereka memutuskan untuk memulai usaha baru. Persaingan dalam konteks ini mengacu pada tingkat kompetensi yang ada di pasar,
tempat bisnis akan beroperasi. Dengan pemahaman yang baik tentang persaingan, kita dapat merencanakan strategi yang lebih baik, menilai profitabilitas, potensial, dan tetap beradaptasi dengan perubahan pasar. Adapun risiko-risiko dalam persaingan yaitu ancaman masuk pendatang baru, persaingan sesama perusahaan dalam industri, ancaman dari produk pengganti, kekuatan tawar-menawar pembeli, kekuatan tawar-menawar pemasok, dan yang terakhir pengaruh kekuatan stakeholder lainnya. Selanjutnya kita masuk ke materi kelima yaitu pemahaman pelaksanaan bisnis secara mendalam. Nah, apa sih itu pelaku bisnis? Pelaku bisnis adalah individu atau organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan bisnis atau tepatnya adalah sponsor bisnis. Macam-macam pelaku bisnis diantaranya yaitu bentuk badan usaha dan yang kedua identitas pelaksanaan bisnis. Ketika kita memulai bisnis, yang akan kita pikirkan yaitu bisnis apa yang akan dilaksanakan. Nah, beberapa sisi yang perlu dianalisis adalah sebagai berikut. Yang pertama, bidang usaha. Yang kedua, fasilitas. Yang ketiga, gangguan lingkungan dan yang terakhir yaitu pengupahan. Nah, yang perlu diperhatikan saat menentukan lokasi bisnis yaitu perencanaan wilayah, status tanah, dan status kepemilikan tanah. Nah, ada pula yang harus diperhatikan ketika menjalankan sebuah bisnis yaitu perizinan. Yang pertama, izin usaha yang dikaitkan dengan badan usaha yang bersangkutan, misalnya izin usaha industri, izin usaha perhotelan, izin usaha EMKL, izin usaha periklanan, dan sebagainya. Dan yang kedua, izin usaha perdagangan, serta IMBHO, izin lokasi yang telah disebut di atas. Nah, izin yang ketiga yaitu izin khusus, misalnya di bidang perhotelan, izin menjual minuman, makanan, dan minuman. Materi keenam yaitu analisis mengenai dampak lingkungan. AMDAL adalah keseluruhan dokumen studi kelayakan lingkungan yang terdiri dari kerangka acuan, analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, dan rencana pemantauan lingkungan. Nah, dari pengertian tersebut, analisis dampak lingkungan hanya merupakan salah satu dokumen dari analisis mengenai dampak lingkungan. AMDAL adalah kajian dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, dibuat terhadap perencanaan dan kegunaan untuk pengambilan keputusan. Nah, AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar yang penting untuk pengambilan keputusan. Suatu usaha yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan. Adapun tujuan dari AMDAL yaitu menjaga dalam rencana usaha atau kegiatan agar tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Dan adapun fungsi AMDAL adalah sebagai bahan perencanaan pembangunan wilayah, membantu proses dalam pengambilan keputusan terhadap kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha atau kegiatan, dan yang terakhir memberikan masukan dalam penyusunan rencana yang rinci dari rencana usaha dan kegiatan izin kelayakan lingkungan. Nah, ada pun beberapa komponen AMDAL. Yang pertama yaitu penyajian informasi lingkungan, kerangka acuan, rencana pemantauan lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, dan analisis dampak lingkungan. Nah, kita masuk ke materi yang ketujuh yaitu sistematika pengelolaan lingkungan terhadap studi kelayakan bisnis. Sistematika pengelolaan lingkungan adalah urutan langkah yang dilakukan untuk memastikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Nah, adapun beberapa aspek dalam sistematika pengelolaan lingkungan, diantaranya yaitu perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Nah, kita masuk ke materi terakhir atau materi ke-8, yaitu risiko terhadap berbagai aspek dalam studi kelayakan bisnis. Dalam studi kelayakan bisnis, risiko terdiri dari berbagai aspek, seperti aspek sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek pemasaran, aspek produksi atau operasi, dan aspek sistem informasi.
Nah, adapun risiko-risiko pada persaingan, yaitu risiko pada para top eksekutif dan para pekerja inti, risiko pada karyawan, risiko bila tidak beretika, risiko dalam hubungan industri dan perselisihan, dan terakhir, risiko stres dan kesehatan yang buruk. Nah, adapun risiko-risiko pada pembayaran yaitu utang dan pinjaman yang berlebihan. Nah, risiko pada aspek pemasaran diantaranya yaitu masalah kebijakan pemerintah, masalah perubahan permintaan pasar, masalah distribusi, masalah promosi kurang baik, dan yang terakhir masalah harga. Nah, itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.